Halo para pendengar mantra di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel kami Mantra Dunia. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial guys, karena kami tim Mantra Dunia menyajikan hal-hal kontroversi, drama, dan kejutan yang tak terduga sepanjang tahun 2024. Mulai dari panggung politik hingga dunia hiburan, kita akan menelusuri setiap sudut cerita dan melihat bagaimana semuanya terungkap. Jadi siapkan dirimu untuk perjalanan yang penuh intrik dan fakta mewujudkan. Let's dive into the whirlwind of controversies of the year. Let's go. Yang pertama, Olimpiade Paris 2024. Olimpiade Paris 2024 adalah ajang olahraga internasional utama yang diselenggarakan di Paris, Prancis dari tanggal 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Ini adalah Olimpiade musim panas ke-33 dan Paris menjadi tuan rumah untuk ketiga kalinya setelah 1900 dan 1924. Nah, Olimpiade Paris tahun 2024 ini diikuti sekitar 10.500 atlet dari 206 negara di dunia. Baru aja mulai, Olimpiade ini udah bikin kontroversi, dimana pada saat upacara pembukaan Olimpiadenya aja, ada satu scene yang menampilkan parodi dari lukisan Perjamuan Terakhir, karya Leonardo da Vinci, yang menampilkan drag queen, model transgender, dan penyanyi telanjang. Tapi katanya sih ini cuma salah kaprah netizen aja. Kemudian adanya larangan hijab. Jadi ada sebuah perdebatan mengenai larangan hijab di beberapa cabang olahraga yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan para atlet dan penggemar. Kemudian juga tentang polusi Sungai Seine. Nah, polusi Sungai Seine juga menjadi isu yang menarik perhatian selama Olimpiade Paris 2024. Nah, dengan banyaknya sampah yang terbawa oleh arus sungai dan bahaya yang mengancam karena penuh dengan bakteri E. coli, pemerintah Paris tetap kekeh untuk menjadikan Sungai Seine sebagai lokasi dari Olimpiade. Jadi setelah Olimpiade berlangsung, atlet-atlet ini pun banyak yang mengalami muntah-muntah. Nah, yang selanjutnya adalah maraknya pencurian dan kasus kehilangan barang. Arman Damarji selaku manajer tim badminton Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dengan uang senilai 950 juta hilang di gondol maling. Ada juga pemain rugby dari Jepang. Dia juga mengalami pencurian yang menyebabkan sebuah cincin kawin, kalung, dan uang tunai yang nilainya mencapai 3.000 euro atau sekitar 52,9 juta itu hilang. Kemudian juga ada pesepak bola Argentina yaitu Thiago Almada juga menjadi sasaran pencurian nih guys, dimana barang-barang dan perhiasannya dicuri dari kamp pelatihan Argentina dengan total lebih dari 50.000 euro atau sekitar 884 juta. Dan itu nggak cuma mereka bertiga aja guys, tapi banyak nggak sih orang-orang yang kena curi juga selama Olimpiade ini berlangsung. Nah, kemudian yang terakhir nih, dari banyaknya kisah atau kontroversi Olimpiade Paris 2024 ini, yaitu ruangan atlet yang panas banget. Jadi ruangan atlet di Olimpiade Paris 2024 itu memang panas banget karena panitia penyelenggara itu memutuskan untuk tidak menyediakan AC di kamar-kamar atlet. Nah, alasan utamanya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan Olimpiade menjadi ramah lingkungan. Namun, banyak negara termasuk Indonesia itu memutuskan untuk masang AC mandiri di kamar atlet untuk memastikan mereka itu tetap nyaman di sana. Nah, yang kedua adalah kasus P. Diddy. Ya, siapa sih yang gak tahu P. Diddy? Sudah banyak berseliweran di mana-mana kasus dan kontroversi yang terjadi. Jadi, pada September 2024, Sean Diddy Combs, seorang rapper dan pengusaha terkenal, ditangkap dan didakwa atas tuduhan perdagangan seks, pemerasan, dan pengiriman untuk prostitusi. Tuduhan ini muncul setelah beberapa wanita termasuk mantan pacarnya, yaitu Casey Ventura, mengajukan gugatan yang mengklaim adanya abuse seksual dan kekerasan fisik yang mereka alami selama bertahun-tahun. Nah, jadi jumlah total terduga korban nih guys mencapai 120 orang dan 25 diantaranya adalah anak di bawah umur. Nah, sekitar 60 orang adalah laki-laki dan puluhan orang lainnya adalah perempuan yang berasal dari 25 negara bagian di Amerika Serikat. Sebagian besar penggugat itu katanya mengklaim mereka diperkosa setelah pesta yang diselenggarakan oleh Combs di tempat-tempat terkenal seperti rumah dan juga hotel.
Tuduhan ini menyebabkan Didi ditahan tanpa jaminan meskipun dia menawarkan uang jaminan sebesar 50 juta dolar atau sekitar 780 miliar. Selama proses hukum, Didi mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan yang diajukan kepadanya. Nah, pengacaranya Mark Agnifilo menyatakan bahwa mereka memiliki bukti yang kuat untuk membantah semua tuduhan tersebut. Namun, kasus ini tetap menjadi sorotan publik dan mempengaruhi reputasi Didi secara signifikan, di mana kontroversi ini melibatkan banyak sekali artis ternama seperti Beyonce, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, hingga Justin Bieber. Yang ketiga, kontroversi Miss Grand International 2024. Pada 26 Oktober 2024, ajang Miss Grand International 2024 di Bangkok memanas dengan insiden yang melibatkan Tae Soo-nye, wakil dari Myanmar yang berhasil meraih posisi runner-up. Namun, suasana kemenangan berubah menjadi drama ketika Tae terlihat menangis tersendu-sendu di atas panggung. Seiring dengan tindakan mengejutkan dari Tu Anh Lwin, National Director Miss Grand Myanmar, yang secara agresif mencopot mahkota dan selempang dari Tae. Esokan harinya, video insiden tersebut menyebar luas di media sosial, menarik perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi. Tengah kehebohan tersebut, Tu Anh Lwin membuat postingan di Facebook yang berbunyi "Selamat tinggal selamanya", yang semakin menambah minyak ke api kontroversi ini. Organisasi Miss Grand International dengan cepat merespons situasi ini. Pada 27 Oktober 2024, mereka mengumumkan bahwa Tu Anh Lwin telah dilarang seumur hidup dari ajang tersebut karena tindakan yang dianggap tidak suportif dan merusak kredibilitas. Pada saat yang sama, Tae Soo-nye secara resmi menolak penghargaan sebagai runner-up, mengungkapkan bahwa air matanya disebabkan oleh kegagalan membawa pulang penghargaan National Costume dan Country Power of the Year untuk Myanmar. Seolah kontroversi ini belum cukup, Tu Anh Lwin kemudian menuduh Presiden Miss Grand International Nawat Itzhakrisel telah menawarkan mahkota dengan harga 25.000 US dollar atau sekitar 400 juta. Tuduhan ini segera ditolak oleh Nawat yang menyebutkan klaim tersebut sebagai anarkis dan tidak masuk akal. Sebagai respon, Nawat menyarankan Tae Soo-nye untuk menciptakan kontes kecantikan sendiri jika merasa harus memenangkan setiap penghargaan. Hal ini semakin memanaskan situasi dengan penggemar kontes kecantikan dari Myanmar yang mendukung tuduhan To dan mengkritik organisasi Miss Grand International. Pada akhirnya, organisasi Miss Grand International memutuskan untuk tidak lagi mengundang Myanmar sebagai tuan rumah kontes kecantikan di masa mendatang. Yang keempat, kasus korupsi dan suap tahun 2024. Nah, selama tahun 2024, Indonesia itu menghadapi tantangan besar dalam menghadapi korupsi. Nah, Indonesia Corruption Watch mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka. Nah, jadi yang disebutkan kali ini cuma beberapa kasus besar aja guys yang kemarin sempat gempar. Yang pertama, yaitu kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus korupsi PT Timah. Kasus ini melibatkan pengelola tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Terbuka pada periode 2015 sampai 2022. Beberapa tokoh yang terlibat dalam kasus ini termasuk Harvey Mois, Helena Lim, dan Mokhtar Pahlavi Tabrani. Anehnya lagi nih, Tony Tamsil itu salah satu tersangka dalam kasus korupsi timah juga, yang kena dakwa karena menghalangi penyelidikan kasus korupsi timah dengan cara menyembunyikan dokumen dan mengunci toko yang sedang digeledah. Penyelidik dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda itu cuma Rp5.000. Nah, namun katanya perlu dicatat bahwa denda Rp5.000 tersebut sebenarnya cuma biaya perkara, bukan denda pidana. Kasus ini menjadi viral guys karena tercatat telah merugikan negara sebanyak 271 triliun. Yang selanjutnya itu kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Kasus ini melibatkan izin impor gula sebesar 105.000 ton
yang diberikan oleh Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 sampai 2016. Izin ini menyebabkan kekurangan gula kristal putih sebesar 200.000 ton dan kerugian negara diperkirakan mencapai 400 miliar. Kemudian, yang terakhir terkait kasus korupsi ini yaitu praktek korupsi dan pencucian uang dalam kasus yang menyeret pendiri Duta Palma, Surya Damardi, dan mantan Bupati Indragiri Hulu. Kasus ini dimulai dengan dugaan tindakan pidana korupsi dan pencucian uang terkait kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Surya Darmadi, pendiri Duta Palma Group dan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsi Lachman menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah besar uang yang diduga hasil dari tindakan pidana tersebut, termasuk 301 miliar dari PT Darmek Plantation. Yang kelima, kontroversi pemilu Amerika 2024. Pemilu Amerika Serikat menjadi salah satu yang paling kontroversial dan penuh gejolak dalam sejarah modern. Nah, dengan kandidat utama Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik, ketegangan itu sudah terasa sejak awal kampanye. Nah, Trump ini guys adalah seorang mantan presiden Amerika yang kembali mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Republik. Nah, Trump itu dikenal dengan retorika yang seringkali dianggap rasis dan anti agama oleh banyak pihak. Nah, saat berkampanye, Trump ini seringkali menggunakan bahasa yang dianggap rasis. Nah, misalnya dia pernah menyatakan bahwa imigran dari negara-negara tertentu itu meracuni darah negara kita dan membawa bahasa baru yang tidak diinginkan. Pernyataan ini memicu kemarahan dan kritik dari berbagai komunitas masyarakat, termasuk komunitas imigran dan minoritas. Nah, Trump juga dituduh menyebarkan sentimen anti-agama, terutama terhadap komunitas Muslim. Selama kampanye, ia mengusulkan kebijakan yang lebih ketat terhadap imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi agama. Pada saat kampanye pun, Donald Trump ini pernah terkena tembakan di Butler, Pennsylvania pada tanggal 13 Juli 2024 yang menyebabkan dia terluka di bagian telinga kanan. Dan 1 orang meninggal dan 2 terluka parah. Nah, gak cuma Donald Trump, Kamala Harris pun menjadi sorotan karena kontroversinya selama pemilu 2024. Di mana Kamala Harris ini menghadapi tuduhan yang seringkali berpusat pada beberapa kebijakan dan tindakan yang diambilnya selama karir politiknya. Nah, saat dia masih menjabat sebagai wakil presiden, dia telah mendukung hak aborsi. Kemudian juga dia mendukung mandat kontrasepsi dan kebijakan transgender. Nah, selain itu, Harris juga mendukung Do Not Harm Act yang akan mengurangi kemampuan penyedia layanan kesehatan yang berafiliasi dengan agama, yang tentunya menolak nih adanya pemberian layanan aborsi dan juga kontrasepsi. Nah, hal-hal ini tentunya menjadi beberapa ancaman bagi kelompok-kelompok agama yang tidak akan pernah bisa menerima tentang aborsi, tentang transgender, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Ini pun menuai kecaman dari banyak kelompok-kelompok agama. Yang keenam, huru-hara pemerintah 2024. Yang pertama, itu kebocoran data. Jadi pada Juni 2024, Pusat Data Nasional atau PDN di Surabaya mengalami serangan ransomware oleh grup hacker yang dikenal sebagai Brainkeeper dari grup Lockbit 3.0. Serangan ini mengakibatkan data dari 282 kementerian dan lembaga terenkripsi dan tidak dapat diakses. Hacker meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar 131 miliar untuk membuka data yang terkunci. Kominfo mengakui serangan tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak mampu memulihkan data yang telah terkunci. Situasi ini menjadi semakin ironis ketika terungkap bahwa password admin sistem PDN adalah admin #1234. Sebuah password yang sangat mudah ditebak. Dalam menghadapi tekanan dan ketidakmampuan untuk bernegosiasi, pihak Kominfo secara terbuka meminta agar hacker berhenti menyerang, dengan harapan agar data bisa dikembalikan tanpa perlu membayar tebusan.
Permintaan ini justru mengundang tawa dan cemooh dari publik karena tampaknya lebih seperti permohonan belas kasihan daripada tindakan tegas yang seharusnya diambil oleh institusi pemerintah. Cerita ini berakhir dengan kejutan besar ketika hacker akhirnya merasa kasihan kepada pemerintah Indonesia dan memutuskan untuk membalikan data yang dicuri. Mereka bahkan meminta maaf kepada pemerintah Indonesia atas tindakan mereka. Yang kedua, tentang pemilu 2024. Pemilu presiden 2024 di Indonesia memang penuh dengan kontroversi. Di sini, tim Mantra hanya menyajikan sorotan utama dari kasus-kasus besar. Itu yang pertama, keputusan MK yang mengizinkan Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 35 tahun untuk menjalankan diri sebagai wakil presiden memicu banyak perdebatan. Banyak yang menilai keputusan ini sebagai bentuk intervensi politik dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan. Yang kedua, ada banyak laporan tentang dugaan kecurangan selama pemilu, termasuk penggunaan fasilitas negara untuk kampanye dan politik uang. Beberapa pihak mengklaim bahwa surat suara telah dicoblos lebih dahulu untuk pasangan tertentu. Yang ketiga, Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga terlibat dalam serangkaian pelanggaran etik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan bahwa beberapa komisioner KPU melanggar etika dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka tanpa melakukan revisi aturan prosedur setelah putusan MK. Yang keempat, sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi juga penuh dengan ketegangan. Meskipun ada dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi, MK akhirnya menolak seluruh permohonan sengketa yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yang terakhir, ada juga dugaan bahwa dana bantuan sosial atau bansos itu digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dan hal ini menambah kompleksitas dan kontroversi dalam pemilu kali ini. Yang selanjutnya adalah tindakan asusila Ketua KPU. Setelah dipuji-puji masyarakat atas tindakannya yang adil dalam permasalahan pemungutan suara Presiden 2024, tak berselang lama Ketua KPU Hasyim Asyari terbukti melakukan tindakan asusila kepada seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari ditemukan bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu karena memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa wanita tersebut melakukan hubungan seksual di sebuah hotel di Amsterdam pada Oktober tahun sebelumnya. Dalam upayanya untuk meyakinkan wanita tersebut, Hasyim Asyari menjanjikan berbagai hal termasuk menikahinya, memberikan perlindungan seumur hidup, menjaga nama baik dan kesehatan mentalnya, serta berjanji untuk menelponnya setidaknya sekali sehari. Dasar kau keong ngeracun, baru kenal ngajak tidur. Jika gagal memenuhi janji tersebut, Hasyim bersedia membayar wanita itu sebesar 4 miliar rupiah dalam cicilan selama 4 tahun. Nah, setelah dipecat, bukannya ia malu, ia malah bersyukur karena terlepas dari beban pekerjaan yang berat. Yang terakhir, dari huru-hara pemerintah 2024 ini adalah tentang Fufu Fafa. Pada tahun 2024, akun Kaskus bernama Fufu Fafa menjadi sorotan publik karena diduga dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Akun ini dikenal sering mengunggah konten yang mengandung unsur penghinaan, pornografi, dan hate speech terhadap berbagai tokoh publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah artis Indonesia. Dugaan bahwa akun ini milik Gibran muncul karena email dan nomor telepon yang tertaut pada akun Kaskus tersebut merujuk pada Cili Pari atau bisnis catering yang dikelola oleh Gibran. Analisis menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI menunjukkan bahwa 83,7% postingan akun tersebut bersifat negatif. Gibran telah membantah kepemilikan akun tersebut dan meminta publik untuk menanyakan langsung kepada pemilik akun. Meskipun demikian, banyak warganet yang tetap mendesak agar Gibran mengusut dalam proses pemilik akun Fafa melalui layanan pengaduan lapor Mas Wapres yang baru diluncurkannya. Yang terakhir adalah kisah kontroversi dari dunia perskincarean. Dokter Detektif yang dikenal dengan akun TikTok @drdetektif.real sering membongkar produk skincare yang dianggap tidak aman atau melakukan overclaim. Baru-baru ini, Doktif terlibat dalam perseteruan dengan pemilik Daviana Skincare dan Dr. Richard Lee. Doktif mengungkapkan bahwa beberapa pemilik brand skincare melakukan overclaim produk dengan kandungan yang berbahaya dan tidak memenuhi etiket biru. Contohnya nih guys, perseteruan dengan Dr. Richard Lee karena Doktif mengungkapkan produk DNA salmon yang diduga milik Dr. Richard Lee ternyata hanya hasil repackaging dari produk lain.
Produk ini bahkan tidak memiliki tutup sehingga berpotensi teroksidasi dan berubah warna. Nah, kalau dengan Daviana Skincare nih, Daviana Skincare itu juga melakukan overclaim, yaitu melebih-lebihkan manfaat produk mereka yang tidak sesuai dengan kenyataan. Produk-produk ini dianggap tidak memberikan hasil yang dijanjikan dalam iklan. Persetujuan ini membuat pengguna skincare terbelah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung Doctive dan ada juga yang mendukung pemilik brand skincare. Nah, Doctive itu menekankan bahwa pemilik brand skincare tidak hanya perlu meminta maaf, tapi juga harus melakukan perbaikan yang sesuai dan mengembalikan uang masyarakat yang telah mereka ambil. Nah, itu dia tadi kontroversi yang terjadi sepanjang tahun 2024. Mulai dari politik, skandal, sampai perubahan sosial yang bikin kita mikir ulang tentang banyak hal. Nah, semua peristiwa ini ngajarin kita pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan. Walaupun tantangan, tahun ini juga menunjukkan betapa kuatnya kita dalam menghadapi segala masalah. Yuk, ambil pelajaran dari sini buat bikin masa depan yang lebih baik. Selamat tahun baru 2025 buat kalian semua pendengar mantra. Semoga tahun depan penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan keberuntungan buat kita semua. Tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Be the best person and stay true to yourself. Pendengar mantra. Bye-bye. These last few weeks have been exhausting.